adalah seseorang yang mengaku sebagai dukun santet dan mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Bahkan dia pun tidak segan-segan kalau harus mencederai dan menghilangkan nyawa orang lain. Malam hari ini dia akan hadir dan kita panggil dengan nama samaran. Kita persilahkan Tom. Tom. Betul Tom ya? Ya. Oke. Usia Tom saat ini adalah? 38. 38. Benar Tom ini adalah dukun santet gitu ya? Biasa melakukan santet. Dan bahkan untuk melakukan santet biasanya Tom pun mendapatkan bayaran yang cukup tinggi. Ya. Boleh tahu nggak ke kita semua, biasanya untuk santet seseorang tuh berapa biaya yang harus dikeluarkan? Kalau biasanya, kalau untuk orang, itu saya dikasih 500 juta. Itu dengan cara apa ya, kalau saya boleh tahu gitu loh? Dengan Santetnya cara- itu dengan cara apa? Apakah dengan benda tajam? Yang saya tahu kan santet itu biasanya dilakukan kalau untuk itu pakai apa sih, boneka-boneka gitulah. Ya Kak Bayu ya? Ya. Iya. Saya bisa menggunakan itu, bisa menggunakan cara lain. Tapi saya akan menunjukkan beberapa koleksi saya. Ini ada beberapa koleksi, silakan lihat. Ini koleksi apa Mas? Dan ini mempunyai multifungsi semuanya. Fungsinya seperti apa? Apa aja biasanya untuk penggunaan apa nih Tom? Jadi masing-masing ini mempunyai fungsi masing-masing dan itu ada penghuninya masing-masing. Ada penghuninya masing-masing. Ya. Saya akan pegang. Boleh dipegang? Kak. Oke. Yang biru ini untuk apa fungsinya? Kalau biru, saya lebih gunakan itu untuk lebih ke mendekati perempuan. Mendekati perempuan. Caranya dengan cara dipakai gitu? Ya, bisa dipakai, bisa ditaruh di bawah tempat tidur. tempat Barang-barang keseharian kita. Maksudnya begitu dipakai cincin yang warna biru ini, apa efeknya? Orang akan tertarik atau dia akan lebih berani ke orang atau gimana? Ini lebih tepat saya gunakan itu memakai unsur bulu perindu ya. Jadi ketika Anda pakai itu perempuan atau lawan jenis itu akan dengan gampang untuk berenergi sama kita. Tertarik sama kita gitu? Yap. Maksudnya ini dijualin gitu? Oh tidak. Oh ini enggak, Dipegang nggak apa-apa ya? be careful. Maksudnya kalau orang pakai cincin ini, lawan jenis itu akan tertarik untuk pacaran, untuk bisnis, usaha. Berhubungan badan. Lebih tepatnya. Maaf Mas, jadi kalau misalnya nih ya, ada orang yang meminta sama Mas gitu, saya mau karir saya ini bagus gitu ya. Terus ini cincin ini Mas gunakannya, Mas kasih ke dia atau Mas yang pakai atau gimana sih? Saya kasih ke dia. Aha. Tapi ketika masanya habis, kita pakai jangka kontrak berapa lama. Oh, pakai Ketika ada kontrak. masanya Oh, ada. habis, dia akan kembali lagi ke saya. Oh. Karena ini adalah teman-teman saya penghuninya. Oke, kalau saat kontraknya habis, tapi ini nggak dikembalikan, apa yang terjadi? Akan berefek sama dia. Efeknya adalah
bisa. Maksudnya Mas Tom ini akan menyantet orang itu? Bukan saya yang menyantet. Tapi jin-jin yang di dalam itu yang akan memperlakukannya. Tapi jin ini ada yang nyuruh dong pasti? Iya, Dan yang menyuruh adalah? saya. Berarti Mas Tom ini biasa melakukan santet? Menyuruh jin untuk... Berarti Mas Tom ini termasuk... Mas Tom, tujuan datang ke Mata Batin boleh dikasih tahu nggak ke kita semua apa sebenarnya? Saya cuma bertujuan di sini ingin menunjukkan siapa saya. Oke. Ada yang lain? Tidak ada. Oke. Sebaiknya Mas Tom bukan cuman kepada kami untuk menceritakan ini semua, tapi ceritakan kepada teman kita ya, seorang indigo. Mungkin beliau nanti teman kita bisa menjelaskan dan bicara langsung pada Mas Tom. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Nama Tom. Tanggal lahir 13 April 1981. Nomor rumah 305. Saya melihat dari mata batin saya, Tom melakukan banyak dan banyak darah di sini. Karakter Tom yang berdarah dingin membuatnya tak segan-segan mencelakai orang di sekitarnya dan bahkan orang dekatnya. Tom, Baik. Gimana? Baik, Roy? sebelum saya memulai apa yang saya lihat, saya harus pastikan dulu ini nama yang dikasih pada saya memang Tom, oke? Dan tanggal lahirnya memang betul 13 bulan 4 tahun 1981, bukan? Dan nomor rumahnya 305, betul? Dan saya memastikan bahwa kita belum pernah mengenal satu sama lain. Dan ini baru pertama kalinya kamu mengenal saya. Dan sebelumnya kita belum pernah ketemu satu sama lain, betul? Baik. Saya melihat di diri Tom, banyak sekali aura negatif yang ada di hadapan saya. Dan matanya mengisyaratkan kamu telah beberapa orang yang saya lihat di sini. Melalui ajian-ajian yang saya lihat, ilmu-ilmu kamu yang kamu punya. Apakah betul? Ya. Saya melihat ini. Apa ini, Roy? Ini Iya, saya melihat di sini gambaran pocong. Kamu telah melakukan banyak korban ya melalui black magic, pelaku mistis. Itu yang saya lihat. Apakah betul? Dan semuanya saya melihat kamu dibayar dengan uang. Ya, apakah itu betul? Apakah itu betul? Betul. Lalu saya melihat di sini ada 30 orang yang telah menjadi korban.
Di antaranya adalah wanita. Dan pocong ini saya ngelihat ada di tubuhnya dia banyak sekali, termasuk di dalam cincin-cincinnya tersebut. Oh, jadi ada penunggunya memang? Penunggunya memang ada banyak di sana. Saya lihatnya seperti itu. Oke, cincin-cincin ini biasa diberikan kepada orang yang menggunakan jasa Iya. Tom. Selain menggunakan jasa Tom, saya melihat Tom itu menyediakan jasa untuk menyantet orang. Ada harga-harga khusus yang saya lihat di sini. Kemudian kamu dibayar, kamu minta tarif berapa, dan segala macam itu yang saya rasain di Tom. Dan entah kenapa ya Tom itu secara mistis, namun kamu tidak punya ada rasa kemanusiaan lagi, Kak. 30 juta, 50 juta, semua yang kamu ambil seperti itu. Apakah benar, Tom? Sekali lagi di sini, semua informasi harus clear dan jujur. Tidak ada kebohongan dan tidak ada bualan belaka. Jadi dalam kata lain, Tom ini melakukan ini udah bukan semata-mata karena uang, tapi memang karena dia suka menikmati. Betul sekali, suka menikmati dan ketagihan melakukan itu. Dan plus juga karena tergiur dengan uang, jadi ketagihan. Melakukan dan melakukan lagi. Apakah betul, Tom? Ya, pertama, semua itu berdasarkan dari uang. Nilai uang itu bagi saya penting, ya. Saya melakukan juga berbagai tarif itu sesuai dengan kebutuhan tingkat apa yang akan orang itu gunakan nantinya. Ketika orang itu mau untuk seseorang, saya pasang tarif yang tertinggi yang tadi saya bilang, sampai 500 juta. 500 juta? Ya. Untuk melumpuhkan seseorang, saya pasang 250 juta. Bahkan yang hal-hal kecil yang seperti tadi, itu 150 juta sampai 100 juta. Oke. Saya ngelihat di dalam tubuh kamu sekarang, kamu bawa boneka ya? Coba keluarin. Itu yang saya lihat. Boneka. Entah kenapa saya melihat ada satu boneka ya. Ini boneka santet, boneka semacam boneka seperti. Oke. Saya ambil ya. Ini ini boneka seperti apa, Roy? Boneka Jadi biasa dengan menggunakan media itu untuk what? Di bawah boneka. Kalau kamu bisa santet saya coba sekarang. Roy. Saya tantang kamu. Coba lakukan sekarang. Katanya kamu bisa. Oke, sebentar. Sebelum ke situ saya mau tanya dulu sama Tom. Tom, mundur lagi ke belakang. Waktu pertama kali Tom kenal dengan hal-hal yang seperti ini. Ini bagaimana ceritanya? Dari mana Tom bisa belajar hal-hal ini? Tujuan Anda untuk nanyakan saya seperti itu untuk apa? Kita pengen tahu motivasi. Anda mau nantang saya? Loh, bukan. Kita pengen tahu sebenarnya motivasinya apa gitu loh. Kenapa Tom seperti bukan manusia yang begitu gampang demi uang? Kita pengen tahu di sini. Mungkin pemirsa juga pengen tahu. Sebenarnya motivasinya waktu pertama kali belajar ini apa dan dari mana? Motivasi Anda tanya sama saya. Jadi uang sebenarnya kalau saya lihat di sini, Bayu. Dari Uang membutakan segala mata dia loh. Sebagai manusia dia tidak punya perasaan lagi sebenarnya. Tom ini untuk bisa belajar ilmu seperti ini mungkin ya ada banyak Tom di luar sana. Kita pengen tahu ini Tom belajarnya dari mana, bagaimana, apakah ada ritual-ritual yang harus dilakukan
supaya bisa mendapatkan dan juga menjaga kemampuan yang dimiliki Tom? Jadi hal-hal seperti ini sudah turun temurun ya dari nenek moyang saya, ya. Itu selalu memperlakukan pada cucu-cucunya untuk supaya dibekali sama ilmu-ilmu seperti ini. Jadi kalau untuk cara segala macam itu sudah turun temurun dilakukan. Oh, jadi yang dari turun temurun. Ya, Oke. Ya, baik. Artinya keluarga juga tahu kalau Tom punya kemampuan seperti ini. tahu. Saya juga melihat Tom kalau menyantet tuh bisa lewat foto. Apa betul? Lewat apa aja? Selain lewat boneka, lewat foto, lewat minuman, lewat makanan, dan saya lihat di sini sampai sekarang dia terus menjalani profesi itu. Itu yang saya lihat. Karena Lewat memang foto artinya lewat sosial media gitu lewat bisa. sosial media. Bisa. Tadi dulu Kak Roy, Yes. Kak Bayu, aku mau tanya sama masnya. Kata masnya kan tadi keluarga masnya tahu apa profesi masnya. Kira-kira apa sih tanggapan dari keluarga masnya? Tahu profesi masnya, mohon maaf sebelumnya sebagai tukang santet. Karena saya sudah menghasilkan banyak untuk keluarga saya bisa beli rumah, saya bisa memberikan apapun yang mereka minta. Jadi nggak ada komentar apapun untuk saya. Ini saya sekali lagi mau tanya, ritual kebiasaan yang dilakukan oleh Mas Tom sendiri untuk membuat ini semua ada, ya kemampuan ini ada, itu apa sih yang biasanya dilakukan? Saya lebih banyak itu bertapa ya, semedi di pegunungan. Saya biasanya bersemedi itu sekitar 5 hari dan itu tidak ada makan sedikit pun selama 5 hari. Paling saya coba untuk minum 2 hari sekali. Itu yang saya lakukan. Dan itu akan membuat memang menambah Ya. kemampuan dan menjaga kemampuan. Ya. Ya, saya melihat. Oke, kita pengen tahu. Waktu ada orang yang datang ke Mas Tom gitu ya, minta untuk menyantet seseorang. Apa ritual atau apa yang Mas Tom lakukan sampai akhirnya tujuan orang ini terlaksana?